Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Agar kamu bisa selamat dariku dan mengeluarkan kapak itu berarti kamu cukup kuat. Pria berpakaian compang camping itu memegang pisau terbang yang penuh retakan. Dia dengan santai melemparkannya, menyebabkan pisau terbang sebagai aliran cahaya menuju Sue Ying. Sue Ying mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Dia dengan cemas meminta itu karena takut bahwa tubuh pihak lain akan sepenuhnya mencerna pisau terbang. Melihat ke bawah, meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengeluarkan kapak, pisau terbang ini tampaknya penuh dengan kerusakan dan sudah setengah rusak. Dia berusaha mengendalikannya. Pisau terbang Ohmed, dengan sedikit getaran. Inti internal Dao benar-benar baik-baik saja. Tetapi tubuh bagian luar pisau telah rusak. Sue Ying merasa sakit hati. Sepertinya aku harus menemukan seseorang yang berspesialisasi dalam memperbaiki senjata untuk memperbaikinya. Jika inti yang melekat Dao rusak, maka senjata dewa sejati ini akan benar-benar sia-sia. Itu hanya senjata dewa sejati. Mengapa perlu merasakan sakit hati seperti itu? Pria berpakaian compang camping itu mencibir. Aku sudah menghancurkan setumpuk senjata dewa sejati sebelumnya, dan senjata-senjata itu tidak berguna seperti tinjuku. Berat, aku harap bahwa lain kali kamu datang, kamu masih bisa selamat. Mengatakan bahwa dia bergegas turun. Gunung-gunung di bawah sudah mulai membeku sepenuhnya. Pria berpakaian compang camping itu dengan santai menunjuk ke bawah. Hua! Frost yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun menjadi puncak gunung yang membeku. Puncak gunung yang membeku bahkan terbelah sampai ke tengah, menyebabkan celah besar terbentuk. Laki-laki berpakaian compang camping langsung terbang ke bawah, mengikuti di sepanjang celah sebelum memasuki ceruk yang dalam dari puncak gunung beku ini. Setelah itu, dia sekali lagi memasuki tidur nyenyak. Kedua sisi puncak gunung yang membeku segera ditutup. Nenek moyang mungkin telah memberinya ingatan penuhnya, tetapi itu hanya duplikasi kecil dari ingatan pertempurannya. Dia kurang di bidang lain seperti emosi. Pria berambut putih itu mengambil langkah dari jauh sebelum mencapai sisi Sue Ying. Dia dengan santai berkata, dia kemudian menciptakannya. Forefather melakukannya pertama kali karena ingin meneliti misteri mendalam tubuhnya, dan kedua karena dia ingin memberi anak nakal kecil itu datang ke sini di masa depan percobaan kecil. Petik 2. Kesulitan ini tampaknya terlalu tinggi. Sue Ying menghela nafas. Langkah absolut pihak lain adalah dapat secara langsung merobek armor badan penghancuran ekstrim misterius miliknya. Kekuatan ofensif seperti itu jauh lebih kuat daripada Raja Sovereign Putih. Secara alami, pihak lain juga kurang di ranah. Berkelahi dengan dia secara langsung, Sue Ying mampu mengusir 90% dari dampak yang masuk. Jika wilayah kekuasaannya cukup tinggi, tidak akan ada harapan sama sekali. Jadi, kami tidak meminta kamu untuk mengalahkannya. Selama kamu mengeluarkan kapak di bawah serangannya, itu akan baik-baik saja. Pria tua berambut putih itu tertawa, meski begitu, mayoritas akan mati pada saat pertama kali mereka memasuki starting ground. Petik 2. Sue Ying mengangguk. Bahkan dia berhasil sebagian karena keberuntungan. Jika bukan karena pisau terbang yang melukai mata pihak lain, ia akan dapat menggunakan gerakan absolut beberapa kali lagi. Sue Ying mungkin saja kehilangan nyawanya dalam proses itu. Sudah lama sejak tahap keempat Dewa Dunia datang. Pria tua berambut putih berkata, jimat terletak di sekitar bagian yang berbeda dari kosmos. Biasanya sulit bahkan untuk sampai ke tempat-tempat itu. Mayoritas dari mereka yang datang telah mencapai dunia nyata, dan beberapa bahkan masuk ketika mereka berada di alam penciptaan, atau alam penguasa. Petik 2. Aku juga beruntung. Sue Ying tertawa. Dia mendapatkan jimat pertama dari jauh di dalam Lake Heart Island. Akankah Dewa Dunia tahap 4 yang berani masuk? Dia juga berlari jauh-jauh untuk menyelamatkan ayah mertuanya. Dia kemudian mendapatkan bagian kedua dari Dark Abyss. Tetapi karena dia memiliki bagian pertama, dia bisa merasakan kehadiran potongan kedua setelah memasuki 3 kepala gunung suci, secara substansial mengurangi kesulitan mencarinya. Mendapatkan jimat itu bisa jadi keberuntungan, tetapi jika kamu ingin bertahan hidup, kamu harus mengandalkan kekuatanmu, kata pria tua berambut putih itu.
Keduanya mengobrol saat mereka terbang. Sue Ying segera melihat riak terbentuk di depannya. Itu adalah pintu keluar. Sebelum pergi, Sue Ying berbalik dan menatap tempat itu lagi. Kapak emas itu tetap tersangkut di puncak gunung yang jauh. Puncak gunung yang beku itu masih berisi dewa dunia yang menakutkan itu tidur di dalam. Apapun yang terjadi, aku sudah berhasil. Sue Ying merayakan dalam hati. So, dia terbang keluar dari pintu keluar dengan pria tua berambut putih itu. Ketika mereka pergi, mereka diusir dari pohon besar itu, mendarat di tanah. Sue Ying merasa dirinya berubah menjadi manusia sekali lagi. Dia melihat sekeliling, tempat ini masih merupakan tanah kecil yang terletak di dalam kehampaan yang kacau yang dia tiba setelah menggunakan jimat. Alam dewa dunia, alam pembuka, dan alam penguasa. Salah satu dari dunia ini dapat digunakan untuk masuk sekali dan mengalami bahaya. Mereka semua, 9 kematian, 1 nyawa. Selain itu, hanya mereka yang berdiri di puncak kerajaan yang sama yang akan memenuhi syarat untuk standar 9 kematian dan 1 nyawa. Pria tua berambut putih itu menghela nafas, yang biasa dan lebih lemah hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Petik 2. Sue Ying setuju dengan itu. Seperti dewa dunia terkuat itu, hanya aura beku besar yang dipancarkannya bisa membekukan kekuatan sinar matahari yang bercahaya sampai-sampai menghilang. Dengan demikian, dewa dunia tahap 4 biasa akan mati karena kedinginan. Semakin berbakat tahap 4 dewa dunia adalah, seseorang yang bisa melampaui alam dan pertempuran, semakin tinggi peluang untuk bertahan hidup, namun itu masih rendah. Sue Ying sebagai talenta yang sangat menghancurkan surga nyaris tidak bisa bertahan hidup. Jadi, aku akan sangat senang setiap kali seseorang berhasil. Pria tua berambut putih itu menunjuk ke rumah rumput bertingkat 3 pusat yang terletak jauh. Pergi, ayo pergi ke sana. Karena kamu berhasil, tentu saja ada manfaatnya. Kamu harus memikirkan apakah kamu ingin mengolah teknik, seni absolut atau jika kamu ingin beberapa senjata atau harta. Pisau terbang yang kamu miliki rusak, jadi jika kamu memutuskan senjata, kamu bisa mendapatkan senjata dewa sejati lebih baik daripada pisau terbang kamu. Kamu harus mempertimbangkan apa yang sebenarnya kamu inginkan. Sebentar lagi, kamu harus membuat keputusan. Petik 2. Sue Ying benar-benar menantikannya. Memulai ground, sungguh sulit bahkan berhasil di tempat seperti ini. Dengan identitas leluhur itu, ganjarannya juga harus luar biasa. Keduanya berjalan menuju rumah rumput 3 tingkat pusat. Mendadak, hau gelombang, seekor anjing hitam keluar dari rumput di samping. Tubuhnya kurus. Anjing itu sedang menatap Sue Ying. Anjing, Sue Ying sedikit terkejut. Telah dibiakkan oleh nenek moyang di sini. Pria tua berambut putih itu tertawa, Forefather telah menghabiskan banyak upaya sebelum menyempurnakannya demi melindungi tanah awal. Ini juga eksistensi terkuat di starting ground. Petik 2. Itu adalah keberadaan terkuat. Sue Ying heran ketika dia melihat anjing hitam ini. Hou gelombang berat, dengan ukuran tubuhmu, kamu bahkan tidak bisa menyesuaikan dengan celah gigiku. Anjing hitam itu menggonggong, pada waktu itu ketika pemimpin pedang datang, aku telah menggigit sepotong dagingnya. Sue Ying berkedip beberapa kali sebelum menurunkan suaranya, siapa pemimpin pedang ini? Swordmaster? Pria tua berambut putih itu sedikit takjub ketika dia menghela nafas, itu sudah lama sekali. Sejak nenek moyang menciptakan tanah awal ini, dalam keadaan normal, seseorang hanya bisa bergantung pada jimat yang akan dimasuki. Selain itu, ada banyak bentuk kehidupan di dalam kosmos yang tidak dapat menemukan titik awal sama sekali. Tapi Sir Swordmaster dapat menemukan starting ground dan memaksa jalan melalui. Dia mampu mempertahankan kekuatannya tanpa mematuhi aturan. Anjing liar ini telah diajarkan pelajaran yang buruk, meskipun itu telah melukai Sir Swordmaster juga. Petik 2. Sir Swordmaster telah tiba dan memeriksa seluruh starting ground, namun dia pergi tanpa mengambil barang. Pria tua berambut putih itu menghela nafas, dengan kekuatan Sir Swordmaster, dia memang mencemooh tempat ini. Swordmaster, Sue Ying merasa bingung. Dia belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Oh, Swordmaster juga yang kalian sebut Master Lake Heart Island, kata orang tua berambut putih. Sue Ying tertegun.
Pakar nomor satu di banyak zaman kosmos ini, Tuan Lake Heart Island, telah datang ke sini sebelumnya, meskipun ia tidak bergantung pada jimat, dan telah memaksa masuk. Meski begitu, dia masih memiliki sepotong daging yang digigit anjing liar ini. Kekuatan bertarung anjing liar ini memang sangat menakutkan. Anjing hitam itu mengendus-endus Sue Ying sebelum memamerkan giginya dan melolong, "Berat, kamu hanya di alam dewa dunia dan terlalu lemah. Dunia dewa dunia, dunia-dunia, dunia pembukaan, dan dunia penguasa. Guru telah meninggalkan 4 tingkat cobaan, dan kamu berada di tingkat terendah. Teruslah berkultivasi." Mengatakan bahwa dia mengibaskan ekornya sebelum melenggang pergi. Sue Ying terdiam. Dia telah dipandang rendah, meskipun pihak lain mampu melukai Tuan Danau Heart Island, dan terutama ditinggalkan oleh nenek moyang untuk melindungi tanah awal ini. Dengan demikian, ia memiliki kualifikasi untuk membicarakannya. Sangat jarang bagi orang-orang di dunia dewa dunia untuk datang ke sini. Pria tua berambut putih itu tertawa juga, "Pergi, pergi, mari kita pergi." Mengatakan bahwa mereka terus berjalan menuju rumah rumput 3 tingkat pusat. Ketika Sue Ying mengikuti, dia bertanya, "Apakah ada harta di rumah rumput 3 lantai itu?" Pria tua berambut putih itu tertawa misterius. "Jangan mengira itu hanya rumah rumput 3 lantai. Ini adalah tempat paling penting di dalam seluruh tanah awal. Nenek moyang pernah tinggal di rumah rumput tengah dan hanya mereka yang melewati persidangan penguasa-penguasa memiliki kualifikasi untuk masuk. Di sebelah kiri rumah rumput, seseorang harus melewati cobaan dari dunia pembukaan sebelum bisa masuk." Petik 2. Lalu bagaimana dengan rumah yang tepat? Sue Ying bertanya, "Apakah kita menuju ke rumah rumput di sebelah kanan?" "Akulah yang akan masuk." Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya, "Kamu berada di dunia dewa dunia dan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Rumah rumput yang tepat adalah harta. Kamu harus mempertimbangkan dengan tepat saat ini harta apa yang kamu inginkan. Aku akan masuk dan membawanya untuk kamu." Petik 2. Sue Ying mengangguk. Pada saat yang sama, dia merasa tidak berdaya. Alam dewa dunia terendah dan alam dunia tampaknya tidak ditekankan oleh leluhur itu. Seseorang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki rumah rumput. Membuka dunia berarti paragon, dan satu bidang di atas itu adalah penguasa. Ranah penguasa adalah tempat kaisar pertumpahan darah, dewa pulau temporal, dan penguasa lainnya berada. Hanya mereka yang ada di 2 level ini yang memiliki kualifikasi untuk memasuki rumah rumput. Sue Ying dan orang tua itu seperti manusia. Mereka tidak berjalan dengan kecepatan cepat dan telah menghabiskan beberapa waktu sebelum akhirnya mendekati rumah rumput. "Kami di sini." Sue Ying menatap rumah rumput yang hanya berjarak 1 hingga 200 meter. Pada saat itu, dia merasakan hatinya menyala-nyala. Saat dia berjalan lebih dekat, tiba-tiba, dunia di sekitarnya oleh rumah rumput mulai terdistorsi di matanya. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke arahnya, namun rumah rumput itu tetap selamanya di sana dengan jarak yang tidak berubah. "Ini, apa yang terjadi?" Sue Ying merasa terkejut. Pada saat yang sama, dia merasakan kekuatan tempurnya pulih dengan cepat. "Mencapai rumah rumput, kekuatan tempurmu akan benar-benar pulih." Pria tua berambut putih itu berkata, "Adapun transformasi dunia sekitarnya, meskipun rumah rumput mungkin di depan matamu, pada kenyataannya, itu adalah di bawah perlindungan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena aku membawa kamu ke sini, jika orang luar menyerang jalannya, hampir tidak mungkin baginya untuk melewati dunia yang tak terhitung jumlahnya dan mencapai rumah rumput. Tentu saja, Swordmaster telah mencapainya sekali, dan saat dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke depan, tidak ada yang bisa menghalangi dia sama sekali." Petik 2. Sue Ying mengangguk. Nenek moyang ini tidak diragukan lagi telah menetapkan beberapa perlindungan. Sue Ying terus bergerak maju sambil mengamati banyak dunia yang terdistorsi. Sangat menarik, Sue Ying benar-benar mengamatinya, nenek moyang sangat menakjubkan. Operasinya di dunia telah mencapai tahap yang tak terduga. Ini jauh lebih mendalam daripada semua arai dunia yang pernah aku lihat dalam gulungan yang rusak atau pengalaman dan dari Danau Heart Island. Petik 1. Dunia harus menjadi dunia nyata. Namun, itu dilapisi dengan distorsi seolah-olah mereka semua ilusi. Petik 2.
Jika bukan karena seseorang yang membimbing aku mungkin hanya memasuki dunia ilusi dan terjebak di dalam untuk selamanya. Sue Ying menghela nafas. Ini adalah dunia ilusi, tetapi dunia dalam ilusi sepertinya tidak berbeda dengan dunia nyata. Jadi, jika dia membenamkan dirinya di dalam, itu akan menjadi tantangan untuk melarikan diri darinya. Metode yang ditetapkan oleh nenek moyang dari starting ground ini lebih mendalam daripada Mirage Dao dalam pisau terbang senjata dewa sejati. Sepertinya tidak disengaja, Sue Ying menghela nafas sambil terus mengamati. Saat dia berjalan, langkah kaki Sue Ying menjadi semakin lambat. Pria tua berambut putih itu memperhatikan ini sebelum tertawa. Dia juga memperlambat langkahnya. Dia tidak memburu Sue Ying, dan dia juga tidak mengatakan apa-apa. Karena siapapun yang masuk, tidak memiliki batas waktu mereka dapat tinggal di sini di tanah awal. Tidak apa-apa bahkan jika mereka tetap di sini sampai kiamat kosmos. Secara bertahap, Sue Ying berjalan lebih lambat dan akhirnya berhenti bergerak. Dia kemudian menutup matanya. Siapa yang mengira bahwa dunia ilusi yang nenek moyang leluhur telah memberinya pencerahan, pria tua berambut putih itu menyeringai. Sue Ying menutup matanya. Berkultivasi selama 700.000 tahun, ia telah mengkonsolidasikan ajaran oleh komandan dari pasukan penghancuran, ajaran dari guru prefektur Gunung Bambu, dan dengan demikian, ia tidak berani mencari kekuasaan dengan sengaja. Tetapi dengan kemampuan pemahamannya, tidak sulit untuk memahami hati dewa lainnya sama sekali. Dengan demikian, Sue Ying dapat memahaminya dengan sebagian besar konsentrasinya tetap mempelajari misteri yang mendalam di dunia. Misteri mendalam dari dunia memiliki banyak kesamaan dengan misteri mendalam dari Fata Morgana. Sue Ying telah memahami mereka berdua bersama. Itulah caranya dia bisa menciptakan 5 keterampilan rahasia besar. Dia ingin menggunakan dunia dalam mencakup hati dewa lainnya untuk memahami hukum dunia yang lengkap. Mengatakan bahwa itu adalah 700.000 tahun, menambahkan waktu yang dipercepat waktu, dia telah menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajari misteri mendalam dunia. Dan pada saat ini, banyak lapisan dunia ilusi yang mengelilingi rumah rumput di dalam ground awal telah memberi Sue Ying sekilas dunia yang lebih dalam, melihat penggunaan yang lebih hebat dari misteri mendalam dunia. Secara alami, dia tercerahkan. Dalam benaknya, pemahaman yang tak terhitung jumlahnya saling bertabrakan ketika inspirasi terus terbentuk. Hari berlalu hari. Mencapai tingkat Sue Ying, penampilan banyak inspirasi akan memungkinkan seseorang untuk menyimpulkan lebih dalam. Ketika banyak misteri mendalam digabungkan bersama, ia akan memperkirakannya sebelum menerima penghargaan baru terhadap dunia. Proses ini secara alami membutuhkan waktu. Aku ingin tahu sampai berapa lama bocah ini akan membudidayakan. Pria tua berambut putih yang telah duduk di pantatnya mulai berbaring dan tidur. Dalam sekejap mata, sudah 1 tahun dan 2 bulan. Pemahaman dan kesimpulan dalam pikiran Sue Ying menyatu bersama, membentuk pemahaman baru yang luar biasa. Dan pada saat ini adalah Sue Ying jatuh linglung. Hong, sama seperti benih di dalam tanah, benih itu akhirnya akan merusak permukaan dan berkecambah. Itu akan membentuk buah. Sue Ying membuka matanya, melihat banyak lapisan dunia yang terdistorsi. Ini adalah dunia ilusi. Sebelumnya, dia merasa bahwa mereka luar biasa dalam dan tak terduga. Namun pada saat ini, di bawah pengamatannya, dia samar-samar bisa melihat hukum tak berbentuk yang beroperasi di seluruh dunia ini sebelum membentuk dunia ilusi yang luas. Sue Ying bisa memata-matai hukum yang belum terbentuk ini. Hukum dunia seperti kunci dan rantai. Saat seseorang di penjara, dia akan selalu berada di dalam sel penjara apapun yang dia pahami. Hanya dengan mematahkannya dia bisa membuka jalannya, meraih semua yang dia mengerti. Sue Ying bisa merasakan kekuatan yang dia miliki sekarang, ini sepenuhnya kekuatannya. Dia bisa membunuh dan menekan yang lain, dan tidak ada yang bisa mengambil kekuatan ini darinya. Ranah harus fundamental. Sue Ying bergumam. Pria tua berambut putih yang tidur tiba-tiba bangun. Dia membuka matanya dan menatap Sue Ying yang ada di sisinya. Sue Ying berdiri di sana. Seluruh sosoknya tampak ilusi dan nyata pada saat bersamaan. Dia adalah orang yang nyata.
Namun dia tampak tidak nyata seolah-olah dia dari satu entitas dengan dunia ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Membuka dunia, pria tua berambut putih memiliki beberapa ketidakpastian dan kecurigaan. Agar kamu bisa selamat dariku dan mengeluarkan kapak itu berarti kamu cukup kuat. Pria. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.